Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia industri manufaktur, setiap proses pembelian dan juga pengeluaran kas bukan hanya sekedar transaksi, tetapi merupakan bagian dari sistem yang harus dikendalikan dengan baik. Tanpa pengendalian internal yang kuat dan juga dokumentasi data yang tepat, perusahaan berisiko mengalami kesalahan, baik itu dari segi pencatatan, pemborosan biaya, bahkan potensi kecurangan. Oleh karena itu, dalam presentasi kali ini, kami akan membahas secara mendalam bagaimana sih pengendalian internal dan juga dokumentasi data diterapkan dalam sistem pembelian dan juga pengeluaran kas pada PT Mitra Logam Abadi. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6, saya Nur Amelia, saya Nadia Islami, saya Kartika, saya Nadia Mukulisa Karunada, dan saya Taibah. Kami dari kelas AKS 24B mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan analisis sistem pembelian dan juga pengeluaran kas pada PT Mitra Logam Abadi dalam perspektif Sistem Informasi Akuntansi. Pada slide ini ditampilkan ilustrasi expenditure cycle atau siklus pengeluaran pada PT Mitra Logam Abadi. Siklus ini menggambarkan bagaimana proses pembelian bahan baku hingga pembayaran kepada vendor dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur. Alur ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memastikan setiap transaksi berjalan efisien, terdokumentasi, dan juga memiliki pengendalian internal yang baik. Yang pertama, permintaan material. Proses dimulai dari unit produksi yang memantau ketersediaan bahan baku melalui sistem ERP. Ketika stok bahan baku seperti baja ataupun aluminium mulai menipis, sistem secara otomatis memberikan notifikasi kepada bagian terkait. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian berbasis sistem yang bersifat preventif karena mampu mendeteksi kebutuhan sebelum terjadi kekurangan yang mengganggu produksi tentunya. Yang kedua, persetujuan pengadaan. Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim perencanaan memverifikasi kondisi tersebut dan juga menyusun formulir usulan pembelian atau FUP. Dokumen ini kemudian diteruskan ke bagian pengadaan untuk dianalisis dari sisi ketersediaan dana dan juga kebutuhan operasional. Selanjutnya dibuat Material Requirement List atau MRL yang harus mendapatkan otorisasi dari manajer logistik. Yang ketiga, pemilihan vendor dan purchase order. Setelah disetujui, bagian procurement akan melakukan permintaan penawaran harga atau quotation kepada vendor yang terdaftar. Pemilihan vendor dilakukan berdasarkan vendor master list dan juga evaluasi kinerja pemasok. Vendor yang terpilih akan menerima purchase order atau PO sebagai bukti resmi pemesanan. PO ini juga didistribusikan ke bagian terkait seperti receiving, keuangan, dan juga gudang. Yang keempat, penerimaan barang. Setelah barang dikirim oleh vendor, tim receiving akan memverifikasi kesesuaian barang dengan delivery note dan juga purchase order. Barang yang sesuai akan diterima dan disimpan oleh gudang, sedangkan barang yang tidak sesuai akan dicatat dalam laporan ketidaksesuaian. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, invoice dan pembayaran. Tahap terakhir adalah proses verifikasi invoice dan juga pembayaran. Invoice dari vendor akan dibandingkan dengan purchase order dan laporan penerimaan barang dalam proses yang dikenal sebagai three-way matching. Jika data sudah sesuai, bagian akuntansi akan membuat voucher pembayaran yang harus disetujui oleh manajer keuangan sebelum dana ditransfer. Dari keseluruhan proses ini dapat dilihat bahwa setiap tahap dalam siklus pengeluaran telah dirancang dengan alur yang jelas dan melibatkan berbagai fungsi untuk memastikan adanya pengendalian internal yang memadai. Ilustrasi ini menjadi dasar dalam analisis kami pada bagian selanjutnya. Pada slide ini ditampilkan instruksi atau kerangka analisis yang menjadi dasar dalam pembahasan kami. Instruksi ini membantu kami tentunya dalam menyusun analisis secara sistematis, mulai dari pengendalian internal hingga pemetaan alur data dalam sistem. Yang pertama, analisis pengendalian sistem.
Bagian pertama adalah analisis pengendalian sistem, di mana kami mengidentifikasi bagaimana sih pengendalian internal diterapkan pada setiap departemen yang terlibat. Kami juga mengevaluasi kelemahan yang masih ada, serta mengklasifikasikan jenis pengendalian yang digunakan apakah bersifat preventif, detektif, atau korektif. Yang kedua, tabel aktivitas pembelian. Bagian kedua adalah tabel aktivitas pembelian yang menggambarkan alur kerja sistem secara lebih rinci dan juga terstruktur. Melalui tabel ini, kami dapat melihat bagaimana hubungan antara entitas, proses, serta dokumen input dan juga output yang digunakan dalam setiap tahap. Yang ketiga, diagram konteks. Selanjutnya adalah diagram konteks yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak eksternal, khususnya vendor sebagai pemasok. Diagram ini memberikan gambaran sederhana mengenai batasan sistem serta aliran data masuk dan juga keluar. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, DFD level 0. Bagian terakhir adalah data flow diagram atau DFD level 0 yang menggambarkan proses utama dalam sistem secara lebih rinci. DFD ini menunjukkan bagaimana sih data itu mengalir antar proses serta bagaimana data disimpan dalam sistem. Keempat bagian ini saling berkaitan dan juga membentuk satu kesatuan analisis yang utuh dalam memahami sistem pembelian dan juga pengeluaran kas pada PT Mitra Logam Abadi. Selanjutnya, kami akan membahas bagian pertama, yaitu analisis pengendalian sistem. Baik, selanjutnya pada slide ini kami akan menganalisis pengendalian internal pada setiap departemen dalam sistem pembelian PT Mitra Logam Abadi. Analisis ini mencakup pengendalian yang sudah diterapkan, kelemahan yang masih ada, serta jenis pengendalian yang perlu diperbaiki. Yang pertama itu ada unit produksi. Pada unit produksi, aktivitas utama adalah memantau persediaan bahan baku menggunakan sistem ERP yang secara otomatis memberikan notifikasi ketika stok mulai menipis. Pengendalian ini tergolong preventif karena mampu mencegah terjadinya kekurangan bahan baku sebelum proses produksi terganggu. Namun kelemahannya adalah adanya ketergantungan penuh pada sistem tanpa disertai verifikasi fisik secara berkala. Hal ini berisiko menyebabkan ketidaksesuaian antara sistem data dan kondisi nyata di gudang. Yang kedua itu ada material planning. Pada bagian material planning dilakukan verifikasi kebutuhan bahan baku sebelum menyusun formulir usulan pembelian atau FUV. Pengendalian ini sudah baik karena memastikan bahwa permintaan pembelian didasarkan pada kebutuhan yang valid. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya prosedur review independen terhadap FUV yang telah dibuat. Akibatnya, terhadap potensi kesalahan atau bias dalam perencanaan yang tidak terdeteksi. Selanjutnya, yang ketiga adalah Departemen Pengadaan atau procurement. Pada Departemen Pengadaan, aktivitas yang dilakukan adalah menyusun material requirement list berdasarkan vendor, master list, serta evaluasi kinerja pemasok. Pengendalian ini bersifat preventif karena bertujuan memastikan vendor yang dipilih sudah sesuai kriteria. Namun, kelemahannya adalah adanya resiko pemilihan vendor yang tidak objektif jika tidak ada komite evaluasi atau perbandingan harga yang terdokumentasi. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi, biaya, dan kualitas barang yang diterima. Yang keempat, ada manajer logistik. Jadi, manajer logistik ini berperan dalam memberikan otorisasi akhir terhadap daftar kebutuhan material sebelum dilakukan pembelian. Pengendalian ini penting sebagai bentuk approval untuk memastikan semua kebutuhan telah diverifikasi. Namun, kelemahannya adalah tidak dijelaskan adanya batas otorisasi atau sistem aporal berlapis untuk pembelian bernilai besar, sehingga berpotensi menimbulkan risiko pengambilan keputusan yang kurang terkontrol. Yang kelima ada procurement departemen. Pada tahap ini, bagian procurement mengirimkan purchase order secara elektronik melalui sistem. Penggunaan sistem ini menunjukkan adanya pengendalian preventif karena meminimalkan kesalahan manual. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya pengendalian terhadap perubahan purchase order setelah dikirim. Hal ini berisiko menyebabkan manipulasi data atau ketidaksesuaian pesanan. Yang keenam ada receiving atau tim penerimaan barang. Tim receiving bertugas memverifikasi barang dengan membandingkan delivery note atau purchase order
serta melakukan inspeksi kualitas. Pengendalian ini termasuk detektif karena bertujuan mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian barang. Namun, kelemahannya adalah tidak ada penggunaan laporan penerimaan barang yang bernomor urut tercetak. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya manipulasi atau kehilangan data penerimaan. Yang ketujuh, ada gudang. Gudang ini bertanggung jawab menyimpan barang yang telah lolos inspeksi dan memperbaharui data stok dalam sistem. Pengendalian ini sudah mendukung pencatatan persediaan secara sistematis. Namun, kelemahannya adalah adanya resiko kesalahan pencatatan apabila tidak dilakukan rekonsiliasi secara berkala antara stok fisik dan sistem. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan data persediaan. Yang kedelapan, yaitu ada akuntansi. Bagian akuntansi melakukan pencocokan invoice vendor dengan laporan penerimaan barang dan purchase order sebelum membuat voucher pembayaran. Pengendalian ini sangat kuat karena menggunakan konsep three-way matching. Namun kelemahannya adalah belum adanya sistem three-way matching otomatis dalam ERP, sehingga proses masih berpotensi mengalami keterlambatan dan human error. Selanjutnya yang kesembilan ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini bertugas menyetujui voucher pembayaran sebelum dana ditransfer. Pengendalian ini merupakan bentuk otorisasi yang penting untuk mencegah pembayaran yang tidak sah. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya pembatas akses atau dual authorization dalam proses transfer dana. Hal ini dapat meningkatkan risiko kecurangan. Yang ke-10 ada bagian keuangan. Jadi, bagian keuangan ini menerima notifikasi jatuh tempo pembayaran dan pencatatan jurnal pengeluaran kas. Pengendalian ini membantu memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya rekonsiliasi bank secara rutin, sehingga beresiko terjadi kesalahan pembayaran atau pencatatan yang tidak terdeteksi. Baik, yang terakhir itu ada sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi ini memiliki fitur validasi otomatis untuk mencegah kesalahan input dan mendeteksi duplikat tagihan. Pengendalian ini sangat penting dalam menjaga akurasi data. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya audit trail atau log aktivitas pengguna. Hal ini menyulitkan dalam melacak kesalahan atau kecurangan yang terjadi dalam sistem. Jadi, dari seluruh analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pada PT Mitra Logam Abadi sudah cukup baik. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Perbaikan terutama diperlukan pada aspek verifikasi, dokumentasi, serta penguatan sistem berbasis teknologi agar resiko kesalahan dan kecurangan dapat diminimalkan. Pada slide ini ditampilkan tabel aktivitas dalam sistem pembelian PT Mitra Logam Abadi. Tabel ini menggambarkan alur proses secara lengkap, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pencatatan transaksi dan pengarsipan dokumen. Setiap tahapan menunjukkan hubungan antara aktivitas, dokumen input, dan dokumen output dalam sistem. Yang pertama, unit produksi. Tahap pertama dilakukan oleh unit produksi, yaitu memantau persediaan bahan baku melalui sistem ERP. Input yang digunakan berupa data persediaan bahan baku, sedangkan output yang dihasilkan adalah notifikasi kebutuhan bahan baku ketika stok menipis. Tahap ini menjadi dasar awal dalam proses pembelian karena menentukan kapan perusahaan harus melakukan pengadaan. Selanjutnya, bagian material ini melakukan verifikasi terhadap kebutuhan bahan baku. Input yang diterima berupa notifikasi kebutuhan dari sistem. Kemudian diproses menjadi formulir usulan pembelian atau FUP sebagai output. Dokumen ini menjadi dasar formal untuk memulai proses pengadaan. Bagian customer kemudian menerima dan mengevaluasi formulir usulan pembelian. Input pada tahap ini adalah FUP dan output yang dihasilkan berupa material requirement list atau MRL. MRL ini berisi daftar kebutuhan material yang sudah dirangkum dan siap untuk diajukan ke tahap persetujuan. MRL yang telah disusun kemudian diajukan kepada manajer logistik untuk mendapatkan persetujuan. Input yang digunakan adalah dokumen MRL dan output yang dihasilkan adalah MRL yang telah disetujui. Persetujuan ini penting sebagai bentuk kontrol sebelum proses pengadaan dilakukan. Setelah MRL disetujui, bagian procurement meminta penawaran harga kepada vendor. Input yang digunakan adalah MRL
master list. Sedangkan output yang dihasilkan adalah permintaan quotation. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh informasi harga dari beberapa vendor. Vendor kemudian merespon dengan mengirimkan quotation atau penawaran harga. Input dari vendor adalah permintaan quotation, dan output yang diberikan berupa dokumen quotation. Dokumen ini menjadi dasar dalam proses evaluasi vendor. Bagian procurement kemudian mengevaluasi dan memilih vendor terbaik. Input yang digunakan adalah dokumen quotation dan output yang dihasilkan adalah vendor terpilih. Pemilihan ini biasanya mempertimbangkan harga, kualitas, dan kinerja vendor. Setelah vendor terpilih, bagian procurement membuat purchase order atau PO. Input yang digunakan adalah MRL yang telah disetujui serta data vendor, sedangkan output yang dihasilkan adalah dokumen purchase order. PO ini merupakan dokumen resmi pemesanan barang. Purchase order kemudian dikirim kepada vendor dan juga didistribusikan ke bagian terkait. Input yang digunakan adalah dokumen PO dan output yang dihasilkan adalah salinan PO yang dikirim ke vendor. Bagian receiving, bagian keuangan, dan gudang. Distribusi ini penting untuk memastikan semua pihak memiliki informasi yang sama. Vendor kemudian mengirimkan barang sesuai dengan purchase order. Input yang digunakan adalah PO dan output yang dihasilkan berupa barang serta delivery note. Delivery note berfungsi sebagai bukti pengiriman barang dari vendor. Bagian receiving menerima dan memverifikasi barang yang dikirim. Input yang digunakan adalah delivery note, purchase order, dan barang itu sendiri. Output yang dihasilkan berupa laporan penerimaan barang. Tahap ini penting untuk memastikan kesesuaian antara barang yang diterima dengan yang dipesan. Setelah diverifikasi, barang disimpan di gudang. Input yang digunakan adalah laporan penerimaan barang, dan output yang dihasilkan berupa update data persediaan dalam sistem. Tahap ini memastikan bahwa stok dalam sistem selalu terbaru. Selanjutnya, bagian receiving menginput data penerimaan ke dalam sistem. Input yang digunakan adalah laporan penerimaan barang dan output yang dihasilkan berupa bukti penerimaan barang dalam sistem. Data ini akan digunakan dalam proses berikutnya. Vendor kemudian mengirimkan invoice atau tagihan kepada perusahaan. Input yang digunakan adalah purchase order dan output yang dihasilkan berupa invoice. Invoice ini menjadi dasar dalam proses pembayaran. Bagian akuntansi melakukan pentutupan dokumen melalui metode three-way matching. Input yang digunakan adalah invoice, purchase order, dan laporan penerimaan barang. Output yang dihasilkan berupa dokumen verifikasi tagihan. Tahap ini sangat penting untuk memastikan transaksinya valid. Setelah diverifikasi, bagian akuntansi membuat voucher pembayaran. Input yang digunakan adalah dokumen verifikasi tagihan dan output yang dihasilkan berupa voucher pembayaran. Voucher ini menjadi dasar untuk proses persetujuan dan pembayaran. Voucher pembayaran kemudian diajukan kepada manajer keuangan untuk disetujui. Input yang digunakan adalah voucher pembayaran dan output yang dihasilkan berupa voucher yang telah disetujui. Persetujuan ini merupakan bentuk pengendalian sebelum dana dikeluarkan. Bagian keuangan kemudian melakukan pembayaran kepada vendor. Input yang digunakan adalah voucher pembayaran dan output yang dihasilkan berupa bukti transfer pembayaran. Tahap ini merupakan realisasi pengeluaran kas perusahaan. Selanjutnya, sistem akuntansi mencatat transaksi pembayaran tersebut. Input yang digunakan adalah bukti pembayaran dan output yang dihasilkan berupa jurnal pengeluaran kas. Pencatatan ini penting untuk laporan keuangan. Tahap terakhir adalah pengisian dokumen transaksi. Input yang digunakan adalah dokumen pembayaran dan output yang dihasilkan berupa arsip tagihan yang telah dilunasi. Pengarsipan ini penting untuk keperluan audit dan pelacakan di masa mendatang. Dari keseluruhan tabel aktivitas ini dapat dilihat bahwa setiap proses memiliki alur input dan output yang jelas, serta melibatkan berbagai bagian yang saling terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembelian telah dirancang secara sistematis untuk mendukung efisiensi, akurasi, dan pengendalian internal yang baik.
Pada slide ini ditampilkan diagram konteks yang menggambarkan hubungan antara sistem pembelian dengan pihak eksternal. Diagram konteks memberikan gambaran umum mengenai batasan sistem serta aliran data yang masuk dan keluar dari sistem tersebut. Yang pertama, sistem sebagai pusat atau core system. Dalam diagram ini, sistem pembelian berperan sebagai pusat pengolahan data yang menerima input dan menghasilkan output. Seluruh proses internal seperti permintaan, pembelian, pengadaan, hingga pembayaran berada di dalam sistem ini. Yang kedua, entitas eksternal yaitu vendor. Vendor merupakan pihak eksternal yang berinteraksi langsung dengan sistem, khususnya dalam proses pengadaan barang. Sebagai entitas eksternal, vendor tidak berada di dalam sistem, tetapi memiliki hubungan pertukaran data dengan sistem. Yang ketiga, aliran data dari sistem ke vendor. Data yang dikirim dari sistem ke vendor berupa purchase order yang berisi informasi mengenai jenis, jumlah, dan spesifikasi barang yang dipesan. Selain itu, sistem juga dapat mengirimkan informasi pembayaran sebagai bentuk penyelesaian transaksi. Yang keempat, aliran data dari vendor ke sistem. Sebaliknya, vendor mengirimkan beberapa data ke sistem seperti quotation atau penawaran harga, barang yang dipesan, serta invoice sebagai tagihan pembayaran. Data ini menjadi input penting dalam proses verifikasi dan pencatatan transaksi dalam sistem. Dari diagram konteks ini dapat disimpulkan bahwa sistem pembelian berfungsi sebagai penghubung utama antara perusahaan dan vendor dalam proses transaksi. Diagram ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan sistem sangat bergantung pada kelancaran pertukaran data antara kedua pihak. Pada slide ini ditampilkan data flow diagram atau DFD level 0 yang menggambarkan proses utama dalam sistem pembelian secara lebih rinci. Berbeda dengan diagram konteks, DFD level 0 sudah menunjukkan bagaimana data mengalir antar proses di dalam sistem. Proses pertama adalah pemesanan bahan baku yang dimulai dari adanya kebutuhan material dari unit produksi. Data kebutuhan tersebut diproses menjadi permintaan pembelian yang kemudian digunakan oleh bagian procurement untuk membuat proses order. Output dari proses ini adalah proses order yang dikirim ke vendor. Proses kedua adalah penerimaan barang dari vendor. Barang yang diterima akan diverifikasi kesesuaiannya dengan proses order dan delivery note. Hasil dari proses ini adalah laporan penerimaan barang yang kemudian disimpan sebagai data dalam sistem. Proses ketiga adalah verifikasi tagihan atau invoice dari vendor. Pada tahap ini dilakukan pencocokan antara invoice, proses order, dan laporan penerimaan barang. Proses ini dikenal sebagai three-way matching dan bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang akan dibayar benar-benar valid. Proses terakhir adalah pembayaran kepada vendor. Setelah semua data terverifikasi, bagian akuntansi akan memproses pembayaran dan mencatat transaksi tersebut ke dalam sistem. Output dari proses ini adalah bukti pembayaran yang menjadi akhir dari siklus pengeluaran. Selain proses DFD ini juga menunjukkan adanya data store atau penyimpanan data seperti data proses order, data penerimaan barang, dan data invoice. Data store ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat digunakan kembali pada proses selanjutnya. Aliran data atau panah dalam diagram ini menunjukkan perpindahan informasi antar proses, mulai dari input hingga output. Setiap panah memiliki arti penting karena menunjukkan bagaimana data diproses secara berurutan dalam sistem. Dari DFD level 0 ini dapat dilihat bahwa sistem pembelian pada PT Mitra Logam Abadi telah memiliki alur proses yang jelas, terstruktur, dan saling terhubung. Setiap proses memiliki peran penting dalam memastikan bahwa transaksi berjalan dengan akurat, efisien, dan terkontrol. Pada slide terakhir ini, kami menyajikan kesimpulan komprehensif dari seluruh pembahasan mengenai sistem pembelian dan juga pengeluaran kas pada PT Mitra Logam Abadi. Kesimpulan ini dirangkum ke dalam 6 poin utama yang mencerminkan hasil analisis kami. Poin pertama adalah pengendalian internal dan juga dokumentasi data. PT Mitra Logam Abadi membutuhkan pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh transaksi pembelian dan juga pengeluaran kas dapat berjalan secara tertib, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dokumentasi data yang rapi juga sangat penting karena membantu menjaga integritas informasi, memudahkan pelacakan transaksi, serta juga mendukung proses audit dan juga evaluasi.
Poin kedua adalah expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Siklus ini menggambarkan alur pengeluaran perusahaan yang dimulai dari permintaan pembelian, dilanjutkan dengan pemesanan barang, penerimaan barang, hingga proses pembayaran kepada pemasok. Siklus ini harus dikelola secara sistematis agar kebutuhan operasional perusahaan dapat terpenuhi tanpa mengabaikan efisiensi dan juga pengendalian. Poin ketiga adalah hasil utama dari analisis pengendalian internal. Berdasarkan jawaban nomor 1, dapat dilihat bahwa perusahaan telah menerapkan berbagai pengendalian seperti pemisahan fungsi, otorisasi yang jelas, serta pemeriksaan dokumen pendukung. Langkah-langkah tersebut sangatlah penting untuk meminimalkan kesalahan, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan keandalan informasi keuangan. Poin keempat adalah tabel aktivitas dalam sistem pembelian. Tabel ini memiliki peran penting karena menyajikan alur secara ringkas dan juga terstruktur. Melalui tabel ini, pembagian tugas antar bagian menjadi lebih jelas, tanggung jawab setiap unit lebih terdefinisi, serta proses pembelian dapat dianalisis untuk menemukan potensi hambatan maupun perbaikan. Poin kelima adalah diagram konteks dan juga DFD level 0. Kedua diagram ini berfungsi sebagai alat dokumentasi sistem yang membantu menjelaskan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal, serta menggambarkan aliran data utama di dalam sistem. Dengan adanya diagram ini, proses bisnis dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan juga terstruktur. Poin keenam adalah pentingnya sistem informasi akuntansi yang baik. Secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi sangatlah berperan dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengendalian internal, serta menjaga kredibilitas informasi keuangan. Dengan sistem yang modern dan juga terintegrasi tentunya, perusahaan akan lebih siap dalam menghadapi tantangan bisnis. Sebagai kesimpulan akhir, PT Mitra Logam Abadi akan memperoleh manfaat yang optimal apabila seluruh proses pembelian dan juga pengeluaran kas didukung oleh dokumentasi yang baik, pengendalian internal yang memadai, serta sistem informasi akuntansi yang andal. Kombinasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci utama dalam menciptakan proses bisnis yang lebih efektif, efisien, dan juga akuntabel. Demikian presentasi kami mengenai pengendalian internal dan dokumentasi data pada sistem pembelian PT Mitra Logam Abadi. Kami berharap analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi dalam operasional perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.